PPT aku udah kelihatan ya, Bu Rafida? Udah nih Pak. Oke deh. Oke, selamat datang semuanya buat Bapak Ibu semua. Terima kasih nih udah hadirin webinar kita. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa aja sih yang ada di Microsoft 365 gitu. Jadi sebelum kita nanti ngebahas lebih jauh lagi tentang Dropsuite, tentang backup yang bisa kita backup di 365, kita harus sedikit-sedikit nih kita sedikit kita kasih tahu nih apa aja sih yang ada di Microsoft 365 kurang lebih gitu. Oke, jadi basically memang si Microsoft 365 ini sebagai software as a service. Jadi memang si Microsoft 365 ini punya layanan yang berbasis cloud, terus juga dia sebagai powerful collaboration, dia udah bisa bekerja dalam secara dokumen bersamaan, terus juga udah bisa mengubah dokumen secara real time, terus juga di Office 365 ini juga udah punya keamanan terpercaya, udah memiliki premium antivirus dan anti spam, terus juga memang si Office 365 ini dibangun secara efisiensi gitu. Jadi inilah kalau misalkan masih belum tahu banget nih 365 apa sih atau gimana. Nah, basicnya memang si 365 ini ya layanan berlangganan dari Microsoft gitu. Terus kemudian apa aja sih yang ditawarkan sama Microsoft? Apa aja sih yang ada di 365? Basically si Microsoft 365 dibagi dua. Jadi ada yang namanya Office Application dan juga untuk services-nya. Nah, di Office Application-nya ini mungkin banyak yang udah pakai nih yang namanya kayak Word, Excel, PowerPoint yang saya sedang pakai nih sekarang, terus juga kayak Outlook dan Note Microsoft dan lain-lainnya. Terus juga ada yang namanya untuk di bagian servicesnya ada di SharePoint, Teams, OneDrive, Automate, Action Online dan lain-lainnya. Nah, inilah yang nantinya Microsoft ini kan punya storage ya nantinya kan seperti yang tadi SharePoint, Teams juga berhubungan juga dengan storage yang ada di SharePoint dan di OneDrive, juga sebagai storage. Nah inilah yang nanti akan banyak kita bahas dan juga kita nanti apa sih gunanya si Dropsuite ini buat si Microsoft 365 ini kurang lebih gitu. Terus juga Microsoft 365 ini juga udah based on cloud, jadi udah bisa install di 5 different device. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua udah punya license di Microsoft, terus juga udah dipakai nih di komputer kantor, terus juga pengen pakai juga gitu loh, udah pengen pakai juga di laptop rumah, ataupun pengen di tablet, ataupun pengen pakai juga di handphone itu juga udah bisa ya diinstal ya dari 5 different device dan udah outsource to Microsoft, udah on demand dan udah nggak perlu licensing complexity lagi, kurang lebih gitu. Nah, terus apa lagi tuh yang ditawaran 365? Ada apa aja sih layanannya? Basically pertama yang namanya Action Online, ini untuk mailing, jadi uh, ada 50 GB untuk per user untuk mailboxnya, dan ini juga bisa udah calendaring, udah bisa juga untuk mail distribution, share mailbox, dan juga restrict email. Nah, ini juga apa namanya kalau misalkan Bapak Ibu semua pengen bikin jadwal dan untuk sharing kalender semua udah bisa dinamain di Action Online ini. Dan Action Online ini juga udah dilindungi oleh IOP atau Action Online Protection gitu. Jadi si Action Online ini ya basically untuk mailing, untuk kebutuhan kita mailing, terus udah bisa kita masukin custom custom domain yang kita mau, yang kita udah punya di hostingan. Nah, itu juga bisa kita masukin ke si Action Online ini, kurang lebih gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah di 365 itu ada layanan mailing dan juga sekarang ada juga yang namanya untuk storage yang ada di 365. Basically di 365 ini dibagi dua, yang mana untuk personal dan juga per organization. Nah, di personal ini Microsoft 365 ada yang namanya OneDrive. Jadi memang udah dapat 1 terabyte per user. Jadi user ini dapat 1 terabyte personal gitu, per orang dapat 1 terabyte. Nah, terus juga storage tadi dibagi dua, ada yang ada untuk personal dan juga untuk organization. Nah, untuk organization ini ada yang namanya SharePoint. Nah, si SharePoint inilah yang bisa kita pakai untuk sebagai place untuk work together di sana, dan kita juga bisa bikin konten, terus juga untuk bisa untuk listing, untuk track issue di SharePoint itu kita bisa work together semuanya di team site itu, terus juga kita bisa untuk nge-engage untuk kayak ada news update dari perusahaan, terus kita mau share ke luar atau apa itu juga bisa di SharePoint ini. Nah, SharePoint ini juga
bisa manage and share dokumen lebih dari 1 terabyte. Jadi nanti kalau untuk defaultnya itu 1 terabyte, nah per license-nya itu ditambah per license-nya itu 10 GB. Jadi kalau punya 100 license, berarti dikali 10 berarti dapat total 2 terabyte. Dan ini udah intranet portal, jadi base-nya udah kayak kita punya website sendiri gitu kalau menggunakan si SharePoint ini. Nah inilah yang kadang banyak customer kita dari customer yang udah lama kita yang 365 kok kayaknya kita masih perlu nih untuk backup ataupun kita masih perlu nih takutnya gimana-gimana untuk si OneDrive dan SharePoint. Nah itulah nanti yang akan dijelaskan apa sih Dropsuite itu untuk ngebantu Bapak atau Ibu semua itu nantinya si storage-nya ini udah nggak perlu khawatir lagi gitu, nggak perlu khawatir, aduh nanti kalau OneDrive saya gimana ya, atau SharePoint saya gimana ya. Nah itulah nanti yang akan dijelaskan gitu loh untuk si Dropsuite-nya ini gitu. Kadang kan kita sedikit khawatir ya, kadang OneDrive ini udah ini belum ya, sebenarnya sih udah gitu kan dari Microsoft. Cuman kan kadang ada juga mungkin yang perlu gitu untuk di backup kembali gitu. Berarti it's okay gitu. Tapi dari OneDrive sendiri pun dan SharePoint-nya pun juga sebenarnya udah aman gitu. Tapi memang kadang kan ada juga yang kita perlu gitu untuk di backup itu juga bisa gitu. Terus kemudian juga ada namanya Microsoft Teams. Jadi Microsoft ini basically untuk nggak cuman untuk kayak yang namanya kita meeting online. Mungkin kebanyakan orang mikirnya kayak Teams mah cuma bisa bentuk meeting online gitu. Ya udahlah, ada Zoom, ada apa, sama aja gitu. Nah, tapi di Microsoft Teams, di Microsoft 365 ini nggak cuma bisa untuk meeting online aja gitu, nggak cuma bisa untuk messaging aja gitu. Memang itu adalah core-nya bisa instant messaging dan online meeting gitu. Kita bisa chatting, bisa call, video call, bisa sharing desktop, bisa webinar dan lain-lainnya. Tapi yang hidden gem yang kita belum tahu adalah sebenarnya Microsoft Teams ini juga kita bisa untuk kayak bikin grup manajemen yang mana kita bisa menjadikan si Microsoft Teams ini sebagai platform collaboration gitu. Nah, di sana kita bisa create group, terus juga kita bisa create channel, dan kita bisa collaborate real time gitu kan. Jadi kita udah by Teams aja, terus kita tinggal collaboration bersama kolega kantor kita misalkan, terus kita udah nggak perlu tuh yang namanya kayak Pak, saya kirim email ya filesnya, terus tolong nanti dikirim balik untuk yang salah-salah. Itu kan kayak perlu banyak waktu dan juga perlu banyak kita kayak filesnya tuh banyak yang kebuang lah, kayak oke ntar dibalikin lagi, terus direvisi, dibalikin lagi, terus ntar ada revisi lagi, terus dibalikin lagi, itu kan akan agak lama ya. Nah tapi kalau di by Teams ini kita udah bisa collaboration real time gitu. Jadi ketika saya ngetik apa, terus kemudian atasan kita juga mau ngetik salah, tinggal dihapus-hapus. Nah itu filesnya udah tinggal satu files itu aja gitu. Nah, Teams ini juga integrated ke OneDrive, SharePoint, Calendar, dan other apps. Nah, di Teams ini juga kita bisa integrated gitu. Kita udah nggak perlu buka yang OneDrive atau ada namanya application juga, other apps, ada approval gitu misalkan. Kita udah nggak perlu tuh buka application-nya lagi. Kita udah tinggal buka di Teams ataupun kayak ya udah kita bikin grup manajemen, terus kita masukin tuh apps-nya. Kalau misalkan ada juga kayak kita udah bikin Power Apps gitu, terus kita masukin di Teams, nah itu juga bisa gitu. Kita udah, karena Microsoft Teams ini juga udah integrated gitu ke other apps yang ada di 365, dan juga si OneDrive dan SharePoint ini pun juga bisa kita buka di si Teams ini gitu. Nah, kemudian selain itu di 365 juga ada yang namanya Planner. Nah, Planner ini juga ngebantu banget ya buat kita yang kayak bingung gitu kalau misalkan kita pengen bikin plan di week ini atau di days ini, misalkan sehari ini kita mau bikin apa. Nah ini kan juga nanti ada to do, terus juga kemudian kita bisa create plan ya untuk kayak yaudah kita mau bikin plan untuk tahun ini, terus kita mau bikin plan untuk di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya gitu kan. Terus kemudian kita pengen nih kita buat plan satu-satu itu, terus kita assign nih tasknya, kita create bucket apa aja nih yang udah di bucket mana nih si plan itu udah di mana aja. Misalkan kita udah bikin ini di bucketnya yang udah complete, atau dia udah di bucketnya yang masih to do, nah itu kita bisa masukin tuh ke situ.
Terus kemudian kita juga bisa juga nih kita assign task, misalkan oke plan-nya ternyata nggak cuma buat kita doang, tapi buat kolega-kolega kantor kita. Terus kita assign nih task-nya misalkan ke siapa. Nah ini juga bisa gitu, selain bisa untuk hanya to do di hari itu untuk kita sendiri. Nah tapi ini kita juga bisa assign task ini untuk siapa gitu. Oke, misalkan task ini saya peruntukkan untuk siapa. Terus nanti plan B, plan C untuk siapa itu juga bisa kita assign tasknya, nanti akan ternotif. Nah dia akan tahu tuh kalau misalkan memang plan A, plan B itu untuk dia atau siapa. Nah itu kita juga bisa create nih due date-nya. Nanti kalau misalkan udah mau capai due date, nanti akan ada notification juga. Terus selain kita udah dapat plan, kita bisa create bucket, terus kita juga dapat reportnya. Nanti di sini kita akan kelihatan gitu reportnya. Reportnya ini apakah plannya ini masih belum berjalan, atau udah in progress, ataupun dia terlambat, atau dia udah complete itu akan kelihatan gitu. Jadi nanti reportnya itu bakalan banyak dan akan terlihat gitu loh. Misalkan yang di-assign siapa, nah dia ini apa nih, dia udah jalan belum? Atau dia sebenarnya udah jalan tapi terlambat nggak? Atau dia sebenarnya udah komplit gitu. Terus nanti kita bisa lihat orang ini ngerjain beberapa plan ini gimana? Apakah dia udah ngelesain berapa? Atau dia udah uh, jalanin berapa? Nah itu kan kelihatan gitu. Kan kelihatan si orang yang di-assign ini udah nyelesain atau udah telat berapa atau belum ngerjain sama sekali berapa. Itu kan kelihatan gitu. Nah, terus juga ada lagi di 365 ini namanya Power Platform. Jadi basically memang bisa kita untuk membuat apps di Power Apps, terus juga kita bisa membuat Power Automate untuk otomasi, yang mana ada kegiatan yang berulang gitu. Nanti kita bisa otomasi, misalkan ada email dari siapa, terus kita masukin kemana, itu bisa menggunakan si Power Automate juga gitu. Dan Power BI basically untuk analytics gitu. Nah, ini adalah package ya atau plan yang ada di small and medium business. Jadi di basic itu memang semua udah by cloud services. Di Teams, Action Online, OneDrive, SharePoint sebenarnya juga bisa buka Word, Excel, tapi by web semua, by office.com. Terus juga kemudian di business standard dia sama, dia dapat cloud services juga, cuman dia application-nya udah desktop, jadi kita bisa install application-nya gitu. Nah kemudian di Microsoft 365 Business Premium dia sudah premium, dia udah hampir sama kayak standar, tapi memang security-nya lebih advance gitu. Jadi memang si Business Premium ini dia punya Intune, yang mana Intune ini kalau nanti misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan kayak devices user itu pengen atur gitu, misalkan dia cuman boleh buka Microsoft itu di kantor pakai WiFi kantor tuh bisa, atau cuman bisa dibuka di IP-nya kantor gitu juga bisa. Terus kemudian ada Azure Information Protection juga, yang mana kalau misalkan ada email-email yang risky, yang rentan, misalkan dari BOD ataupun apa, terus kemudian pengen dienkripsi, nah itu bisa menggunakan si Azure Information Protection ini. Gitu. Jadi memang inilah fitur-fitur yang ada di Microsoft 365 gitu. Jadi selain kita kita harus mengetahui dulu nih apa aja sih yang kita punya di Microsoft 365 gitu. Tapi basically memang si storage inilah yang penting gitu. Jadi dari sisi OneDrive, dari sisi SharePoint, terus juga nantinya di Teams itu kan juga banyak nanti akan berintegrated juga kan ke OneDrive dan juga si SharePoint ini, kurang lebih gitu. Oke, ini sedikit saya akan tunjukkan bagaimana bentuk OneDrive dan SharePoint yang ada di Microsoft 365. Oke. Oke. Ini kita bisa lihat. Oke, basically memang semuanya bisa kita buka di office.com. Kita bisa buka di office.com ini. Terus kemudian nantinya kita akan disuruh untuk sign in. Nah, kita bisa sign in menggunakan akun kita yang udah berlicense ya.
akun kita yang udah berlicense, terus juga nanti kita akan sign in. Nah, gimana cara buka untuk OneDrive ataupun SharePoint? Basically kita bisa buka yang namanya di application ini, terus kita tinggal ke All Apps, ataupun kita tinggal search aja sebenarnya bisa gitu. Nah, kita buka di All Apps, terus kemudian kita cari yang namanya OneDrive. Nah, di OneDrive ini kita akan kelihatan gitu loh apa yang mau kita yang udah kita synchronizing dan kita juga udah files kita gitu. Ini akan kelihatan di My Files gitu. Nah, di My Files ini nanti ini akan terlihat nih file-files yang memang udah kita taruh gitu loh di OneDrive kita. Nanti kita akan kelihatan di sini. Nah, kemudian Uh, sebenarnya dari si OneDrive ini, kalaupun kita nggak sengaja untuk nge-delete, sebenarnya kita bisa buka di Recycle Bin. Nah, kemudian ada lagi, kalau misalkan di Recycle Bin pun juga ter-delete, sebenarnya di OneDrive pun juga ada namanya Second Stage Recycle Bin. Nah, di Second Stage Recycle Bin inilah yang bisa kita restore lagi, gitu. Nah, kemudian sebenarnya si OneDrive sudah dapat 1 TB, terus juga kita udah bisa nih apa namanya pakai nih si OneDrive ini kalau misalkan eh, komputer-komputer ataupun eh, si device-device kantor itu udah mulai agak lemot karena storage-nya udah kepenuhan. Nah, itu bisa tuh kita masukin ke si OneDrive ini. Kita juga bisa synchronize juga. Kita masukin aja OneDrive bisnis kita ke desktop kita gitu. Nah, terus nanti gimana jadinya kalau misalkan kita udah buat tuh apa namanya kita udah synchronize si OneDrive ini ke desktop kita. Nah, nanti kalau misalkan kita udah sign in, kita udah synchronize, nah nanti bentuknya akan seperti ini gitu. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini ada 2 status gitu, ada 2 status. Yang mana pertama itu gambar cloud atau gambar awan. Nah, terus juga ada yang gambar seperti checklist hijau seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan kita statusnya adalah segambar awan ini, berarti ini ada di cloud gitu. Files ini adanya di cloud. Files ini ya udah nggak akan makan storage yang ada di lokal. Tapi yang memang kelemahan adalah kita nggak akan bisa buka file ini kalau nggak ada internet gitu. Nah, biasanya adalah kita akan masukin si file ini yang jarang kita buka itu ke cloud gitu. Kemudian yang sering kita buka, nah itu barulah kita dijadikan dia makan si storage yang ada di komputer kita juga. Nah, gimana caranya? Kita tinggal klik kanan aja. Kita tinggal klik kanan, terus kemudian ada yang namanya always keep on this device. Nah, kalau udah always keep on this device, nanti akan statusnya akan berubah menjadi si checklist hijau ini. Nah, ini akan agak memakan si storage-nya, tapi kita bisa buka dia di melalui offline gitu. Di offline pun juga kita masih bisa buka. Tapi gimana nih kalau misalkan statusnya udah hijau, terus kemudian kita kayak pengen, ini juga kayaknya udah jarang dibuka gitu. Nah, kita udah tinggal klik kanan aja, terus kita tinggal free up space. Nah, kalau di free up space itu nanti akan berubah lagi menjadi awan dan ini udah di cloud dan nggak akan makan yang namanya storage yang ada di lokal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian itu mengenai OneDrive, kemudian kita bahas sedikit mengenai SharePoint. Ini sama, kita buka di di office.com, terus misalkan kita buka di application, terus kita buka all apps, lalu kita cari yang namanya si SharePoint ini. Nah, si SharePoint ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau saya bilang itu SharePoint ini tuh kayak gedung kosong dan kita bisa buat kayak kubikel-kubikel ataupun kayak ruangan-ruangan untuk nantinya kita collaboration gitu. Nah, inilah kita di sini kita bisa buat ruangan-ruangan ini untuk misalkan untuk tim teknologi atau untuk tim marketing atau tim sales itu juga kita bisa buat. Nah, kita bisa buat yang namanya di create site ini. Nah, ini kita bisa buat untuk tim site ataupun communication site. Yang saya bilang tadi pertama, tim site ini memang kebutuhannya untuk
kayak collaboration, terus juga karena kita bisa track and stay update di project status, terus juga bisa kita untuk apa namanya share team resource dan all site member dan owner tuh bisa update konten di sana. Terus kemudian kalau misalkan kita pengen ya udah kita pengen communication site aja gitu ya udah buat nge-engage orang-orang untuk viewersnya kayak misalkan ada update-update apa di kantor atau apa. Nah ini kita bisa menggunakan si communication saat ini. Nantinya kita juga dapat template nih dari Microsoft apakah nanti ada mau employee onboarding team, event planning ataupun lain-lainnya. Nah ini kita bisa gunain si SharePoint ini kurang lebih gitu. Ataupun kita pengen edit-edit sendiri atau kita pengen kayak ya udah kita sesuai kreativitas kita ya udah bisa pakai standar aja gitu. Nah, nantinya pun kalau di SharePoint itu juga kita bisa synchronize juga ke si desktop kita gitu. Kalau misalnya kita punya dokumen, di sini. Nah, ini kita bisa synchronize di sini. Kita bisa synchronize supaya masuk ke Windows kita gitu. Jadi nanti nah inilah kalau misalkan yang ada storage yang ada di Microsoft 365. Jadi ada OneDrive dan juga si SharePoint. Nah, ini kita juga bisa pakai si SharePoint ini untuk kayak kita media reviewer atau apa. Jadi kita bisa di sini kita bisa buat dokumen library-nya. Nah, ini kita bisa juga dikasih ya template kayak media library atau invoices atau learning, kita bisa taruh-taruh semua di situ. Atau kita mau blank aja juga nggak masalah gitu. Jadi storage inilah yang ada di Microsoft 365. Nah, karena memang kebutuhan customer beda-beda, ada juga yang mungkin kayak aduh takutnya kita udah apa namanya udah simpen nih, kita udah storage nih di OneDrive ataupun SharePoint, tapi ada kebutuhan lain kayak aduh kita kayak perlu backup deh. Nah, itulah nanti yang akan dijelaskan apa sih si Dropsuite ini gitu. Jadi kurang lebih si Microsoft 365 ini seperti itu. Tadi ada untuk main link, terus juga untuk ada yang namanya storage. Nah, ini storage yang ada di Microsoft 365 dibagi dua. Ada untuk personal dan juga untuk organization tadi. Nah, ini si OneDrive untuk personal tadi yang kita udah lihat di My Files itu. Terus kita juga bisa gunain di desktop kita. Terus juga sekarang per organization yang menggunakan SharePoint ini yang udah kita bisa buat juga untuk per kubikel-kubikelnya. Jadi terserah nih Bapak Ibu semua nih mau gunain si OneDrive atau SharePoint untuk kebutuhan di kantor masing-masing gitu. Kurang lebih untuk Microsoft 365 seperti itu. Nantinya untuk gimana sih untuk memaksimalkan si storage yang ada di Microsoft 365 ini dan untuk nge-backup itu gimana nanti bisa dijelasin sama apa namanya orang nanti ke Dropsuite gitu. Kurang lebih seperti itu aja dari saya untuk mengenai Microsoft 365. Saya serahkan ke Bu Rafida. Silakan Bu Rafida. Oke, terima kasih banyak Bapak Reza untuk penyampaian materi mengenai Microsoft 365-nya. Oke, tadi Bapak dan Ibu sudah tahu ya mengenai apa saja aplikasi fitur-fitur yang ada di Microsoft 365 dan juga seperti apa storage yang ada di Microsoft 365. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Dropsuite tentunya yang Bapak Ibu mungkin penasaran dari tadi untuk backup data gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi tersebut, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa Logos teknologi utama itu tidak hanya provide Microsoft 365 juga nih Bapak dan Ibu, tapi kita juga punya produk lainnya, ada banyak. Tapi yang akan saya tunjukkan hari ini adalah BizGrow CRM dan C-Level Insight. Nah, kita mulai dari kita mulai dari BizGrow CRM dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi apa itu BizGrow CRM? Nah, BizGrow CRM itu basically adalah tools yang digunakan untuk mengelola data customer. Bapak dan Ibu di sini pasti punya banyak data customer yang perlu banget diolah untuk bisnisnya ya tentunya. Nah, apa saja fitur BizGrow CRM? Nah, BizGrow CRM itu ada fitur untuk marketing, ada sales, finance, dan juga delivery. Nah, biasanya bagian marketing akan memanage mengenai campaign, yang mana di fitur campaign yang ada di BizGrow CRM, tentunya Bapak dan Ibu bisa memanage data-data
leads yang dihasilkan oleh campaign tersebut, terus ROI-nya berapa, apakah sesuai ROI dengan leads yang didapatkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa kalkulasikan atau bisa olah di Bizgrow CRM. Juga ada fitur opportunity. Nah, kalau di kita namanya di kita namanya opportunity ya Bapak dan Ibu. Apabila ada customer yang sudah menjadi leads lalu akan diproses menjadi opportunity, udah jadi calon customer nih. Nah, itu diatur di fitur opportunity yang ada di Bizgrow CRM. Nah, biasanya yang menggunakan fitur ini adalah bagian sales. Lalu juga ada untuk invoice, fitur invoice yang akan digunakan oleh bagian finance dan juga delivery. Nah, barangnya udah seperti apa nih prosesnya, sudah sampai di mana prosesnya. Nah, itu diatur di fitur delivery di Bizgrow CRM. Nah, di Bizgrow CRM ini apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan juga ya, bisa scalability ROI campaign, identifikasi opportunity juga gitu kan, mengidentifikasi ini customer priority apa enggak ya dari opportunity yang saya dapatkan gitu. Terus bisa untuk tracking potensial customer yang sudah saya jelaskan tadi, customer ini potensial nih, kita perlu update-nya, kita butuh approval-nya dari bagian-bagian manajemen yang mengatur dari approval tersebut. Nah, itu bisa diatur di Bizgrow CRM. Jadi transparansi datanya itu jadi lebih luas nih Bapak dan Ibu. Terus bisa untuk membuat quotation, bisa untuk invoice tracking, dan juga monitor delivery ya. Nah, Bizgrow CRM ini tentunya sangat mudah untuk digunakan dan juga accessibility-nya itu sangat luas juga Bapak dan Ibu. Karena biasanya di sistem perusahaan kalau misalnya ada data customer atau data-data lainnya itu mungkin untuk next session-nya atau action-nya pasti butuh approval. Nah, di Bizgrow CRM hal tersebut bisa diatur. Terus juga sudah Microsoft Global Security Standard tentunya. Sudah menggunakan Microsoft Copilot AI, yang mana Bapak dan Ibu sudah bisa bekerja menggunakan AI di Bizgrow CRM, dan juga terintegrasi dengan Microsoft 365 dan tentunya Superfast. Nah, tadi kita kan udah bicara juga nih Bu mengenai Bapak dan Ibu, mengenai data-data yang ada di Microsoft 365. Nah, itu apabila Bapak dan Ibu sudah pakai, datanya akan mudah sekali untuk diintegrasikan dengan Bizgrow CRM. Gitu. Dan kita lagi ada promo juga, free trial Bizgrow CRM Bapak dan Ibu, dan juga diskon 50% hanya sampai akhir bulan ini, which is itu 31 Juli. Bapak dan Ibu, kalau memang sudah ingin menggunakan Bizgrow CRM, langsung saja kontak kami sekarang juga dan dapatkan diskon dan juga free trialnya. Lalu kita juga ada C-Level Insight. Nah, C-Level Insight itu apa sih? C-Level Insight itu adalah tools untuk visualisasi data nih Bapak dan Ibu. Nah, data tersebut akan disentralisasi dalam satu dashboard dan tentunya sumber data tersebut bisa dari mana saja. Nah, tergantung Bapak dan Ibu menggunakan resource yang seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa komunikasikan bersama kami untuk data yang ingin divisualisasikan atau disentralisasikan. Gitu. Nah, pastinya C-Level Insight itu mudah untuk digunakan. Terus data access itu dari multiple data source seperti Excel files yang biasa Bapak Ibu gunakan, SQL Server, dan juga lain-lainnya. Dan juga comply dengan Microsoft Global Security Standard, jadi jangan khawatir untuk keamanan datanya. Tentunya real-time analysis. Nah, ini yang paling penting ketika sedang mengelola data untuk proses bisnis. Pastinya kita tentu butuh seperti apa progres bisnis kita pada hari ini, seperti apa perkembangannya. Nah, itu bisa di manage di C-Level Insight gitu kurang lebih Bapak dan Ibu. Nah, kita juga lagi ada banyak promo. Tentunya kita ada promo migrasi email dari Google, dari mDiamond ke 365 itu diskon up to 50%. Lalu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan free training Microsoft Copilot yang sudah Bapak Ibu bisa lihat di screen saya pada saat ini. Nah, juga ada free trial Bizgrow CRM juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk mendapatkan promo ini, Bapak dan Ibu boleh hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp yang sudah tertera atau juga email kami gitu. Nah, kita juga mau ada next webinar nih Bapak dan Ibu, karena kita kadang ini sedang banyak bicara soal data protection ya. Jadi ada sebuah topik tuh yang lagi banyak banget dibahas orang pada saat ini, yaitu kebocoran
data pribadi yang mungkin merugikan banyak orang, apalagi Bapak dan Ibu juga dipercaya mungkin untuk memegang data customer-nya, dan pasti ada rasa khawatir tentang bagaimana untuk menjaganya, terus bagaimana regulasi hukumnya yang nanti itu akan diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, maka dari itu kami itu berusaha untuk membantu Bapak dan Ibu, dan kami mengajak ahli hukum di webinar kami selanjutnya ini untuk menjelaskan bagaimana regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, dan seperti apa juga security-nya di Microsoft 365, yang mana itu ada di Microsoft 365 Business Premium, yang nanti akan menjadi solusi untuk melindungi data-data penting di perusahaan Bapak dan Ibu. Kita akan elaborate antara Undang-Undang Data Pribadi dan bagaimana Microsoft 365 Business Premium ini bisa menjadi solusi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mendaftar di webinar ini, saya akan share linknya. Bapak dan Ibu boleh registrasi di webinar ini. Oke, saya sudah share untuk webinar kita pada next-nya mengenai Undang-Undang Data Pribadi dan Microsoft 365 sebagai solusi untuk security di perusahaan Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sudah saya cukupkan ya untuk informasi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu isi feedback formnya yang sudah saya bagikan juga. Jangan lupa registrasi di webinar kami. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Bapak Hari yang akan menjelaskan mengenai Dropsuite. Karena tadi kita sudah bahas banyak mengenai storage. Bapak dan Ibu juga mungkin sangat butuh sekali sebuah tools yang benar-benar bisa maksimal untuk nge-backup dan archiving data di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Bapak Hari. Oke, Bapak Hari, apakah sudah siap nih Bapak Hari? Sudah, Bu Rafida. Oke, nah saya serahkan waktu dan tempat untuk Bapak Hari di next session. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Haryanto Gunawijaya. Saya sebagai solution engineer untuk tadi salah satu distributor ya untuk Dropsuite. Jadi untuk tema hari ini saya akan membahas bagaimana Dropsuite dapat membantu Bapak Ibu memproteksi datanya dengan cara memiliki backup. Untuk slide-nya sudah kelihatan ya Bu Rafida? Sudah Pak. Oh, oke. Terima kasih Bu konfirmasinya. Oke. Jadi kalau kita lihat gitu ya di gambar ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan ada kesamaan gitu ya. Kita coba lihat di situ kan ada handphone gitu ya dengan power bank, dan ada duplikat kunci ya, atau juga ada ban serep. Jadi setiap apapun gitu ya sangat dekat juga dengan kita gitu, kita selalu mempunyai ada backup gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau handphone kan kalau udah habis biasanya kita bawa power bank untuk nge-backup powernya gitu, termasuk nanti kunci rumah juga biasanya kita backup gitu ya, biar kalau ada hilang kita masih ada serepnya lah kurang lebih gitu. Termasuk juga mobil, fungsinya adalah tetap sama Bu. Backup ini bisa dibilang salah satu solusi yang kadang suka dilupakan gitu ya, karena seperti kita tahu kalau misalkan kita naik mobil gitu ya, lalu ban kita pecah ban gitu ya Bu ya, salah satu dari bannya itu pecah, itu kita kan jadi nggak bisa melanjutkan perjalanan gitu, dan kita harus mengganti ban mobil tersebut dengan ban backup gitu. Bayangkan ketika ini berjalan di bisnis Bapak Ibu gitu ya, ketika Bapak Ibu sedang menjalankan bisnis gitu ya, semuanya berjalan smooth, tiba-tiba ada salah satu data, dan itu datanya itu sangat mempengaruhi kontinuitas dari bisnis Bapak Ibu gitu ya, itu kan akan menjadi timpang jalannya ya Bu ya, ataupun bisa jadi nggak bisa berjalan juga gitu, karena datanya tidak bisa tidak ada backupnya gitu ya, tidak bisa direcover data backupnya gitu. Oke, jadi kalau Bapak Ibu pengguna Microsoft 365 gitu ya, sebenarnya di Microsoft 365 itu sudah ada casual-nya atau udah ada clause-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa cek gitu ya di microsoft.com di service agreement-nya, kalau Bapak Ibu masuk ke poin 6 dan poin 6B lebih tepatnya, di situ ada suatu informasi gitu ya, atau pernyataan dari Microsoft bahwa Microsoft itu dia hanya
bertanggung jawab atau dia hanya memprioritaskan dari servisnya sendiri gitu. Jadi servisnya itu berjalan misalkan SLA-nya harus 100% jalan terus gitu ya untuk melakukan up dan running gitu ya untuk 305-nya. Tetapi once ketika terjadi outage gitu ya atau ada gangguan gitu ya di service 365-nya gitu ya, maka Microsoft itu tidak bertanggung jawab gitu ya atas gangguan tersebut atau hilangnya data gitu ya. Karena kan di Microsoft 365 dia provider bisnisnya, tapi tetap konten dan data ini tetap jadi tanggung jawab dari penggunanya gitu. Jadi makanya di Microsoft sendiri pun dia menginfokan bahwa kita punya backup yang reguler gitu ya Bu ya untuk konten dan datanya gitu ya Bapak Ibu, itu untuk disimpan di antara di services atau disimpan menggunakan third party aplikasi dan services gitu. Next, lalu bagaimana dengan Google juga? Kalau Google juga sebenarnya ada juga Bu informasinya gitu ya ketika Bapak Ibu menggunakan platform lain gitu ya. Bapak Ibu bisa combine, ada yang pakai Google Workspace, ada yang menggunakan Microsoft 365 gitu. Di Google Workspace pun bahkan diinfokan bahwa mereka bisa merecovery datanya itu gitu ya. Itu dalam waktu tempo 180 hari gitu. Jadi misalkan bayangkan misalkan dalam 180 hari ada yang file yang terdelete gitu ya, atau filenya hapus atau hilang gitu, terus kita tiba-tiba ya sudah 180 hari kita baru sadar, oh ini ternyata filenya penting nih, dan kita nggak bisa recover juga di Google-nya gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke sini, mungkin Bapak Ibu mungkin percaya kali ya dengan misalkan, oh ternyata pakai SaaS itu udah aman lah untuk datanya gitu, tidak akan terjadi sesuatu gitu. Tapi yang sebenarnya adalah untuk data di cloud juga tetap bisa menjadi bisa dicuri gitu ya. Misalkan salah satu user Bapak Ibu gitu, atau ada salah satu pegawai gitu ya, karyawan yang kerja di situ tiba-tiba mereka mau keluar dan mereka coba menghapus datanya atau mencuri datanya gitu, kecuali untuk menghapusnya misalkan udah dihapus nih di 365 misalkan, nanti masuk ke recycle bin. Nah recycle bin juga dihapus jadi benar-benar kosong gitu ya di 365. Nah itu kan kita nggak bisa nge-recover balik datanya gitu. Makanya kita bisa bilang backup itu salah satu kunci dari security tersebut. Lalu ini tadi saya infokan ada beberapa clausule gitu. Jadi Microsoft dan Google itu emang tidak bertanggung jawab atas datanya kita gitu. Lalu kebanyakan juga beberapa subscription atau data retention itu dan archiving capability-nya itu sangat terbatas. Jadi enggak yang unlimited gitu ya retention datanya dan archiving-nya juga. Lalu misalkan Bapak Ibu punya lagi beberapa collaboration gitu ya. Contohnya Bapak Ibu menggunakan Teams ya yang saat ini kita meeting itu. Terus dalam Teams meeting itu ada beberapa eksternal gitu ya, atau third party organisasi atau vendor dari Bapak Ibu yang join juga dalam Teams grupnya gitu. Jadi suatu-waktu ketika Teams grupnya itu di delete gitu ya, atau si datanya di delete oleh vendornya, itu kita masih punya backupnya. Jadi ini sangat make sense banget, kita harus nge-backup semuanya lah ya gitu ya, termasuk di collaboration juga. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin ada yang tanya ya, bisnis itu apa, dropship itu seperti apa sih gitu ya. Jadi dropship itu emang dia ingin membantu Bapak Ibu gitu ya untuk stay in business yang tadi saya cerita. Jadi ketika ada salah satu data yang hilang gitu ya di 365 atau di Google Space gitu ya, Bapak Ibu masih tetap bisa menjalankan bisnisnya atau mendapatkan datanya sesuai dengan yang sudah terbackup oleh dropship gitu. Lalu aman nggak Pak mengenai dropship? Dropship ini sudah aman Bu, karena Bapak Ibu, jadi dropship ini udah secure, dia punya beberapa regulasi compliant juga ya yang diatur di secara worldwide gitu ya, termasuk untuk servernya mereka itu sudah menggunakan military grade encryption. Dan juga misalkan Bapak Ibu masih ragu nih, nanti saya akunnya bisa dicuri gitu ya. Nah, dropship itu punya support untuk multi-factor autentikasi untuk memproteksi akun Bapak Ibu gitu. Lalu cara penggunaannya gimana Pak? Apakah sulit gitu ya? Biasanya kalau kita tahu kan beberapa produk backup agak sulit gitu ya, atau dashboardnya sulit dimengerti lah, banyak teknis yang harus dilakukan gitu.
Nah, kalau yang di dropship ini dia sangat mudah digunakan gitu, satu dashboard aja gitu ya. Nanti di situ untuk dashboardnya itu istilahnya sangat user friendly gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalkan kalau Bapak Ibu emang ada limited tim IT-nya itu user friendly, karena semuanya sangat simple untuk dikonfigurasi gitu. Di samping itu, Dropsuite tidak menawarkan hanya backup saja, tapi dia memiliki business tool gitu ya. Yang dimaksud dari business tool tersebut, misalkan Bapak Ibu mau melakukan searching nih, misalkan saya mau coba search gitu ya, kata-kata yang mengandung slip gaji gitu ya. Nah, nanti Dropsuite itu bisa ngebantu ngeliat gitu ya data-data atau antara email atau di OneDrive atau di Teams chat, even di conversation-nya juga gitu ya, ada kata-kata yang mengandung slip gaji misalkan gitu. Nanti di situ keluar semua tuh Bu hasil dari pencarian tersebut gitu. Terutama misalkan Bapak Ibu mau ngecek misalkan, oh ini ada sesuatu compliance mau dicek gitu ya di overall tenannya gitu, di 365-nya misalkan gitu. Nah itu bisa dilakukan juga. Lalu Dropsuite ini udah established dari 2012 di Singapura gitu ya. Dan juga sudah public trade juga. Udah secara fondasinya sudah cukup kuat untuk Dropsuite tersebut gitu ya, karena udah public list gitu ya. Dan untuk sampai saat ini dia sudah membackup lebih dari 20 billion backup gitu ya, billion tera data yang di backup gitu ya. Dan juga sudah memiliki 1 million user dan sekarang masih ongoing gitu. Dan untuk country-nya itu udah 139 country regional yang menggunakan Dropsuite untuk melakukan backup. Lalu apa aja sih user experience atau feature-feature yang didapat dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Dropsuite gitu ya, di Dropsuite ini dia sudah memiliki 14 data center secara global gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir misalkan servisnya layanannya down gitu ya Bu ya. Jadi mereka sudah punya 14 data center secara global gitu ya. Dan juga feature yang Bapak Ibu dapat itu ada automated backup. Jadi untuk automated backup ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan konfigurasi policy gitu ya. Nah, semuanya serba otomatis gitu. Jadi sangat minim lah untuk melakukan konfigurasinya gitu. Lalu Bapak Ibu juga bisa melakukan restore gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal pilih emailnya, lalu bisa dengan one click restore Bapak Ibu bisa nge-restore file tersebut gitu ya ke email yang sebelumnya, atau bisa dipindahkan restore-nya ke email yang lain gitu. Nah, termasuk juga untuk download nih. Mungkin Bapak Ibu mau misalkan, Pak bisa nggak sih kalau misalkan kita udah backup nih di Dropsuite, terus kita mau punya on-premise-nya atau mau kita download gitu ya, istilahnya gitu ya. Kita download ke komputer kita gitu, atau ke server kita gitu. Nah di Dropsuite ini sudah bisa melakukan download sih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau download emailnya atau mau download tadi SharePoint gitu ya, SharePoint-nya itu ke backup lalu mau di-download gitu ya biar punya yang di on-premise data SharePoint-nya itu juga bisa gitu. Dan juga tadi saya udah info dia punya advanced search untuk melakukan searching gitu ya, melalui dokumen atau email gitu ya, atau Teams gitu. Nanti akan keluar semua hasil search-nya gitu ya. Terus dia punya archiving dan compliant gitu ya. Misalnya compliant-nya Bapak Ibu punya policy gitu ya untuk melakukan ada retention policy lah. Jadi data yang boleh di backup hanya 3 tahun gitu ya Bu ya. Nanti tahun keempat tuh harus di-delete gitu Bapak Ibu. Nah yang tahun keempat ini kita bisa melakukan policy bahwa backup yang di tahun keempat itu dihapus dari backup juga gitu. Termasuk untuk Insight BI-nya. Nanti di Insight BI ini kita bisa ngelihat siapa yang paling sering kirim email ke eksternal gitu ya, ke eksternal dari tenannya atau domainnya Bapak Ibu, siapa yang paling sering terima email gitu ya dari luar, atau siapa yang paling sering kirim email di internal gitu. Jadi udah ada gambarannya, istilahnya udah tahu lah gitu ya siapa yang paling produktif, siapa yang paling nggak produktif gitu kurang lebih. Lalu kalau ditanya lagi, Dropsuite itu sebagus apa sih Pak gitu. Nanti kalau Bapak Ibu bisa cek gitu ya di data Quadrant Gartner gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita cek ya beberapa produk Bapak Ibu ya itu lihatnya kayak match Quadrant Gartner gitu ya. Cari
dari beberapa produk mana sih yang paling bagus gitu di kompetitifnya gitu. Nah, untuk saat ini di Dropsuite udah 4 tahun berturut-turut itu sebagai leader untuk email backup. Jadi dia bisa leader karena pertama dari segi compliance-nya atau dari segi security produknya itu juga gitu ya, atau dari segi untuk support-nya juga gitu. Jadi semuanya itu udah masuk ke kategorinya leader. Oke, lalu Dropsuite sendiri seperti apa sih? Ada nggak sertifikasinya gitu ya? Jadi kalau bisa kita bilang Dropsuite ini sangat support gitu ya untuk 365 dan Google Workspace gitu ya, dan cloud gitu ya. Untuk on-premise ini masih incoming di Indonesia gitu, dan juga dia bisa mengakomodasi gitu ya kebutuhan di beberapa geografi gitu, gak cuma di Indonesia tapi ada di Amerika, Europe, dan Asia Pasifik, lebih gambaran besarnya gitu, dan bisa mengcover any segment. Jadi nggak yang ada minimum berapa gitu, tapi customer-nya itu bisa dari 1 sampai 1000 gitu. Kalau lebih dari 1000 juga bisa gitu sih, Bu. Nah, terus untuk industrinya biasanya apa nih? Siapa tahu ada Bapak Ibu di sini masuk ke dalam industrial vertikal industri tersebut gitu ya. Misalkan healthcare, financial, government, even manufaktur pun beberapa udah ada yang menggunakan Dropsuite juga. Lalu secara sertifikasi regulasinya itu ada dari HIPAA biasanya untuk hospitality ya, untuk healthcare gitu ya, dan ada GDPR yang mana kita tahu GDPR ini kan jadi landasan untuk pembuatan UU PDP ya, yang tadi disampaikan. Nanti mau ada event lagi dengan tim logos untuk UU PDP. Jadi emang beberapa poin-poinnya itu mengkonversi dari GDPR tersebut gitu. Termasuk untuk finansial dia udah ada FINRA-nya juga gitu, sertifikasi FINRA. Jadi kalau bisa kita bilang Dropsuite ini lebih simple gitu ya. Tadi dari licensing Microsoft ya, kalau Bapak Ibu tahu atau browsing-browsing licensing Microsoft kan ada banyak ya. Ada yang Office 365, ada yang Microsoft 365 gitu-gitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Dropsuite ini cukup gampang. Jadi pilihannya hanya 2, backup only dan backup plus archiving. Pembedanya kalau backup plus archiving itu dia punya beberapa feature compliance-nya. Contohnya untuk melakukan retention policy gitu ya, seperti yang kita tahu kalau di backup only, kalau Bapak Ibu bisa lihat gitu ya beberapa list tersebut, di situ kan ada tertulis unlimited retention ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli Dropsuite gitu ya, itu kan retentionnya tuh unlimited ya Bu ya. Jadi selama Bapak Ibu berlangganan dengan Dropsuite gitu ya, maka datanya akan disimpan terus tuh. Misalkan Bapak Ibu udah 20 tahun tuh. Nah, data 20 tahun tuh masih di situ gitu Bu. Nggak akan dihapus oleh si Dropsuite-nya sendiri gitu. Kecuali misalkan Bapak Ibu mau, Pak, di polisi perusahaan saya data tahun kelima tuh harus sudah dihilangin Pak, termasuk dari backup misalkan gitu. Nah, itu bisa menggunakan yang backup plus archiving-nya gitu. Lalu untuk pricing-nya itu sangat mudah juga per seat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya akun 365 sejumlah 5 ya, nanti tinggal dibelikan juga 5 license-nya untuk Dropsuite gitu. Lalu gak ada fee atau nggak ada tambahan ketika Bapak Ibu melakukan download gitu ya, ketika backup-nya sudah jadi di Dropsuite-nya gitu. Jadi nggak ada tambahan biaya lah untuk melakukan download. Untuk next-nya ini adalah beberapa feature gitu ya dari 365 yang berintegrasi dengan Dropsuite. Apa aja sih yang bisa di backup gitu ya. Kayak kita tahu di sini ada Outlook, bisa di backup dengan Dropsuite, SharePoint, OneDrive, kontak, calendar, termasuk task-nya juga gitu, termasuk group and teams gitu. Jadi kayak tadi aku bilang, ketika Bapak Ibu punya group di Teams gitu ya, ada channel chat-nya, nanti ada filenya di situ. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan dengan external vendor-nya udah selesai, terus external vendor-nya misalkan wah ada sesuatu terus nge-delete gitu Bu ya data-datanya. Nah, Bapak Ibu masih punya backup-nya untuk melihat kembali data-data tersebut. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ada campuran gitu ya dengan email lain gitu ya selain 365 gitu, itu juga disupport juga gitu ya untuk Gmail, ShareDrive, MyDrive, masuk kontak, kalender, dan task. Gitu. Ini kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Jadi gambaran dashboardnya itu cukup clean gitu ya, kelihatan sangat clean dan sangat simple gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat
emailnya. Ini contohnya ketika ada user gitu ya, 911 gitu ya. Nanti dari 911 itu kita bisa ngelihat juga detail gitu ya, atau email-email yang sudah terbackup oleh Dropsuite. Nah ini kita bisa melakukan migrate gitu ya, migrate misalkan dari 911 mau pindah ke 813 misalkan akunnya gitu ya. Jadi backupnya di restore ke tempat lain itu bisa, atau bisa melakukan restore di usernya dia sendiri. Misalkan saya mau restore di folder inbox gitu ya, atau di folder lainnya, atau kita create new folder juga bisa. Termasuk mereka juga bisa melakukan download. Jadi ibu ketika download nanti ada pilihannya, bisa download menggunakan extension PST atau YML. Nah, karena Dropsuite ini semuanya automated, Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi dia menggunakan backup frekuensi. Yang mana backup frekuensi ini akan dilakukan secara otomatis oleh Dropsuite itu sendiri, gitu ya. Jadi untuk misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan SKU backup gitu ya, backup only, nanti email backupnya itu akan terbackup secara otomatis 12 kali dalam sehari gitu. Nanti kita pun bisa ngecek sih Bu, ada statusnya bahwa ini sudah terbackup atau belum, sudah berhasil terbackup atau belum gitu. Nanti kita bisa cek juga di status backupnya tersebut gitu. Nah ini untuk OneDrive dia 1 kali sehari, untuk SharePoint 3 kali sehari, Teams Group juga sama 3 kali sehari, dan kontak kalender itu backupnya 1 kali sehari gitu. Mungkin di sini ada perbedaan ya Bu ya, kalau Bapak Ibu di email backup gitu ya, ketika lihat SKU yang backup plus archiving gitu ya, itu ada initial backup following by journal archiving. Maksudnya ketika ada email masuk gitu ya, nah si Dropsuite ini langsung nge-trigger untuk melakukan backup di emailnya gitu. Jadi khusus di email lah. Kalau yang di backup only dia kan per frekuensi ya 12 kali sehari. Nah kalau yang backup plus archiving ini dia ketika ada email masuk baru dia akan langsung otomatis backup gitu. Differentnya di situ. Jadi kayak bisa bilang ya real time trigger lah gitu. Nah untuk security sendiri tadi aku udah sempat diinfokan juga gitu ya, untuk dari segi transferring data atau BKM data atau storing data ke Dropsuite-nya itu semuanya sudah terenkripsi gitu ya, dan punya secure connection juga gitu. Tadi kan sudah ada beberapa sertifikasi juga termasuk untuk SOC gitu ya. Tadi kan kita lihat ada sertifikasi SOC buat security-nya, jadi semuanya itu sudah terproteksi disediakan oleh Dropsuite-nya sendiri. Ya jadi bisa kita simpulkan gitu ya, untuk Dropsuite sendiri emang SKU-nya sangat mudah gitu ya, dan simple pricing model, cukup backup atau backup only tinggal dihitung aja berdasarkan total jumlah akun 365-nya Bapak Ibu gitu ya. Gak ada hidden fee lagi, sudah unlimited storage dan unlimited retention gitu ya. Itu backup-nya juga udah bisa include OneDrive, SharePoint, Contacts, Calendar, Task Group, and Teams, dan gak ada minimum purchase. Jadi misalnya Bapak Ibu punya tenannya satu, ya beli satu ya bisa aja gitu. Gak harus ada minimum shop Pak. Ini satu tenan minimal 5 atau 10 gitu. Nah itu gak ada minimumnya. Mungkin sekian dari saya Bu Raffi.